Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa COVID-19 oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi global. 216 negara terpapar pandemi, termasuk negara-negara maju yang mempunyai sistem kesehatan dan ekonomi yang baik. Semua kelihatan tergopoh-gopoh, baik dalam upaya menghalau wabah maupun dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan. Sebelumnya tak pernah dibayangkan secara global, tiba-tiba masyarakat dipaksa harus berdiam diri di rumah secara serempak dan dalam jangka waktu yang belum terprediksi. Salah satu dampak yang paling terasa dari stay at home adalah terjadinya pelemahan ekonomi dunia. PHK tidak terelak terjadi di mana-mana, angka pengangguran melonjak, kemiskinan meningkat. Data Kemenaker menunjukkan ada lebih dari 1,7 juta pekerja yang terdampak pandemi ini, baik yang dirumahkan ataupun yang di PHK, baik dari sektor formal maupun sektor informal. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi terus berjuang dengan berbagai kebijakannya untuk memperkecil dampak pandemi pada semua sektor. Semua potensi diarahkan, termasuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pandemi. Kita patut bersyukur hidup di negara yang masih sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Gotong royong adalah semangat yang diwariskan nenek moyang kita dalam menghadapi kesulitan dan ujian. Dengan gotong royong, kesulitan dan solusi itu bisa diupayakan bersama-sama untuk diatasi. Hari ini kita berada pada acara yang sangat mulia, acara yang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang tidak lupa dengan nilai-nilai ajaran leluhur, yakni nilai gotong royong, peduli dan berbagi. Saya appreciate, bangga dengan apa yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang pada siang hari ini akan melaunching Diaspora Care, sebuah kegiatan yang mengumpulkan donasi dari para diaspora untuk membantu saudara-saudara kita di tanah air yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya para tenaga kerja yang ter-PHK atau dirumahkan. Sungguh para diaspora Indonesia yang menyebar di berbagai penjuru dunia menunjukkan kepedulian untuk meringankan beban dari dampak pandemi yang dialami oleh saudara-saudara kita di tanah air. Sungguh saya sangat bangga dan terharu karena sesungguhnya para diaspora juga ikut terpapar dampak pandemi ini. Namun mereka menunjukkan rasa kepeduliannya dan kecintaannya yang luar biasa kepada negeri ini. Para diaspora akan membantu pekerja korban PHK atau dirumahkan karena COVID-19 ini melalui program One Family to One Family, donasinya sebesar $50 per bulan. Mekanisme bantuan akan disalurkan secara online. Calon donatur akan memilih calon penerima donasi dengan melihat profil calon penerima melalui www.diasporapeduli.id. Terima kasih kepada founder Indonesia Diaspora Network, Bapak Dino Patijalal, yang telah mencurahkan ide dan semangatnya untuk program ini. Semoga sedikitnya 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia segera berpartisipasi dalam program kemanusiaan ini. Terima kasih. Selamat siang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, atas kerjasama dan dedikasinya yang luar biasa dalam memperjuangkan kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Saya ingin memulai sebelum menyinggung mengenai program Diaspora Peduli dengan satu perspektif yang perlu kita sadari, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat adalah negara yang sama-sama berpenduduk besar, ya, ketiga dan keempat di dunia. Tapi kalau kita bandingkan dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 2,5 bulan, Amerika dari 15 orang yang terkena kasus COVID sekarang telah menjadi 1,2 juta, ya, dalam waktu 2,5 bulan. Indonesia dalam kurun waktu yang sama dengan jumlah penduduk yang relatif sama, dari 2 menjadi sekitar 16-17 ribu sekarang, ya. Jadi walaupun kasus ini sangat berat bagi bangsa kita, tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan penyebaran di Amerika Serikat, 15 ribu dibanding 1,2 juta, ya. Jadi kita harus memanfaatkan situasi ini untuk bisa menekan dan mengalahkan COVID secepat mungkin, mumpun angkanya masih terkendali dan masih rendah. Saya ingin sekarang bicara mengenai program Diaspora Peduli. Yang saya ingin sampaikan adalah sejak 2012, yaitu sejak gerakan diaspora dimulai dengan Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles, ya. Sejak masa itu inilah pertama kalinya bangsa Indonesia benar-benar sangat membutuhkan diaspora, dan inilah masa di mana aset dan potensi diaspora yang luar biasa itu sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis di tanah air, ya. Kita tahu ada sekitar mungkin 3 juta dan mungkin akan menjadi 4 atau 5 juta orang yang terkena PHK. Kita kemungkinan akan masuk pada suatu krisis ekonomi, ya, sebagaimana dunia lain juga akan masuk dalam krisis itu, dan kita perlu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial pada saat di mana vaksin COVID-19 belum ditemukan, right? Nah, bagaimana jadi solusinya? Solusinya adalah program Diaspora Peduli, di mana kita memanfaatkan segmen yang sangat khusus dari bangsa Indonesia, yaitu segmen 6 juta diaspora yang kaya dengan modal, dengan ilmu, dengan jaringan, dengan idealisme, dengan patriotisme, untuk bisa sambung rasa dan sambung rejeki dengan 3 atau 4 juta orang-orang yang baru terkena PHK atau dirumahkan. Right? Jadi ini program di mana pemerintah dan ormas-ormas diaspora menjadi penyambung rezeki, tidak ada 1 sen pun yang diambil oleh pemerintah atau ormas diaspora, semuanya langsung masuk ke rekening dari penerima. Menurut saya, sepanjang saya dulu menjadi diplomat, saya belum pernah melihat adanya program solidaritas sosial yang keluarga ke keluarga langsung. Ya, biasanya individu memberikan ke suatu dana, tampungan dana yang besar, dan setelah itu prosesnya berjalan sendiri, ya. Tapi kalau ini keluarga diaspora melihat langsung dan memilih langsung keluarga yang akan dibantunya, keluarga yang terkena PHK. Jadi ini adalah suatu kebijakan yang bersifat inovatif dan benar-benar mencerminkan solidaritas sosial ekonomi yang nyata. Dan ini juga suatu format, nah, kan ada istilah public partnership, ya, PPP. Ini adalah format public diaspora partnership, ya, PDP, dan ini merupakan pilot project, ya, proyek percobaan. Apakah berhasil, apakah bisa, ya. Yang jelas elemen-elemennya sudah ada, ya. Kelompok masyarakat yang punya aset ada, yaitu diaspora di luar. Kelompok yang paling membutuhkan juga ada, yaitu orang-orang yang masuk dalam daftar prakerja di tanah air yang sedang malang nasibnya. Sistemnya sudah ada, dibantu oleh BNI, right? Will-nya juga ada, ya, keinginan dan idealisme untuk membantu. Jadi dengan semua ini mudah-mudahan
bisa sukses pilot project ini, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi suatu model yang dapat ditiru dalam skala yang lebih besar di tanah air. Karena saya sungguh percaya bahwa selama obat dan vaksin COVID-19 belum ada ya, dan masih terus dicari, walaupun banyak beritanya sekarang udah ada sekitar 100 perusahaan yang sedang bikin vaksin, tapi proses itu sampai bisa diproduksi dan didistribusi dan sampai ke tanah air masih lama, antara setahun sampai 2 tahun. Sampai itu bisa terjadi, kita harus berasumsi kita hidup dalam dunia tanpa obat dan vaksin COVID-19. Jadi apa solusinya? Solidaritas sosial dan ekonomi. Sangat simpel, nggak lebih dari itu. Ya. Nah, kalau ada solidaritas sosial dan ekonomi itu bisa tercapai, saya yakin bangsa Indonesia yang sekarang alhamdulillah atau kita seperti yang saya sebutkan, angka kita jauh di bawah angka Amerika Serikat dengan jumlah penduduk yang setara. Saya yakin bangsa kita akan keluar dengan selamat dalam 2 tahun ini untuk mengalahkan COVID-19 dan juga kembali recover ya, pulih, dan bukan hanya pulih aja tapi pulih lebih kuat sebagai suatu bangsa dan sebagai suatu ekonomi yang resilient, yang penuh dengan ketahanan. Demikian, dan saya himbau seluruh diaspora dimanapun Anda berada, apakah Anda di New York atau di Alaska atau di Mongolia, dimanapun, tetaplah jaga tali persaudaraan dengan tanah air, dan kalau Anda mampu, ikutlah dalam program ini. $50 tidak banyak, hanya ongkos nonton bioskop selama 1 malam dengan keluarga. Demikian, salam diaspora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja dan Diaspora Indonesia yang telah mempercayakan kepada Bank BNI untuk menjadi bank mitra utama dalam rangka program Diaspora Peduli ini. Program ini adalah program yang sangat mulia, oleh karena itu kami juga sangat sekali untuk bisa melayani Bapak Ibu semuanya, baik yang akan melakukan bantuan maupun yang akan menerima bantuan. Untuk itu, Bank BNI dengan outlet yang ada di luar negeri sebanyak 6 cabang, yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, New York, dan Subbrand ada di Osaka dan Lucky Plaza di Singapura, serta ada 13 representatif siap untuk menerima dan melayani Bapak Ibu semua yang ingin membantu. Kemudian juga kami di seluruh Indonesia ada cabang atau outlet sebanyak 2.000 outlet yang juga siap melayani Bapak Ibu semuanya. Sehingga sekali lagi kami ingin mensukseskan Diaspora Peduli ini untuk kita semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja yang telah memfasilitasi program Diaspora Peduli ini. Demikian juga kepada Bapak Sis Apik, Direktur Kelembagaan BNI yang telah menjadi mitra utama program Diaspora
peduli ini, sehingga akan mempermudah para diaspora dimanapun mereka berada untuk bisa berpartisipasi dalam program yang sangat baik ini. Saat ini di LA sudah ada Mbak Cinta Laura. Beliau adalah diaspora ikon kita. Apakah Mbak Cinta Laura sudah ada di tempat? Iya, selamat siang. Halo, apa kabar Mbak Cinta? Baik. Sedang malam di sana ya? Gimana? Sedang malam di sana ya? Sebenarnya saya sedang nggak di LA sekarang, saya sedang di Bali karena keluarga saya tinggal di Bali. Oh, oke. Ya, Mbak, oke. Apa kabar Mbak Cinta? Jadi Mbak Cinta dan keluarganya telah mengkomit untuk berpartisipasi dalam program Diaspora Peduli ini. Jadi mungkin Mbak Cinta bisa sedikit bercerita tentang mengapa tertarik untuk ikut dalam program Diaspora Peduli ini. Over to you, Mbak Cinta. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih udah mengundang saya hari ini dan menjadikan saya face of Diaspora Peduli. Terima kasih sekali. Saya mau bilang pertama-tama saya sangat prihatin dengan kondisi rakyat kecil sekarang akibat COVID-19. Tapi sekarang Indonesia juga sedang melalui situasi yang sangat menyedihkan karena ada sebuah kategori baru yang kita bisa namakan the new poor, di mana 3-4 juta orang dan diperkirakan mungkin sampai 5 juta orang akan di PHK-kan dan juga atau dirumahkan. Dan yang pasti ini tidak baik buat ekonomi Indonesia. Dan belum tentu kalau pandemik ini sudah selesai, semua bisa kembali ke normal. Dan karena itu menurut saya penting banget kita berpartisipasi dalam solidaritas sosial dan juga ekonomi. Saya sangat mensupport dan sangat bahagia ada program Diaspora Family to Family Solidarity atau Diaspora Peduli. Karena ini salah satu cara kita sebagai rakyat Indonesia, walaupun nggak tinggal di Indonesia, bisa terus membantu orang-orang yang terkena dampak COVID-19, walaupun dari jauh. Dan saya juga sangat senang karena program ini sangat transparent. Seperti Pak Dino tadi bilang, donasi dari keluarga diaspora akan langsung diterima oleh keluarga yang terkena PHK. Jadi nggak melalui organisasi apapun atau melalui pemerintah, semuanya transparent dan straightforward. Jadi uang yang diterima langsung diterima oleh keluarga yang terkena PHK. Dan itu sangat baik menurut aku untuk menghindari hal-hal yang negatif. Dan saya dan keluarga saya juga berpartisipasi. Kita akan mendonasikan $50 setiap bulan sampai selama mungkin, selama diperlukan. Dan mungkin nggak semua orang tahu hal ini, tapi kalau di luar negeri bisa dibilang $50 itu hanya untuk membeli es krim buat satu keluarga atau mungkin membeli kaos, karena biaya hidup bisa dibilang sangat tinggi. Oleh karena itu $50 adalah amount of money atau an amount of money that's not too much yang masih bisa terjangkau oleh keluarga-keluarga diaspora untuk didonasikan. Dan oleh karena itu aku harap keluarga-keluarga diaspora di negara-negara lain bisa ikut dengan program ini. Dan kalau program ini sukses, aku harap keluarga di Indonesia pun yang bisa dibilang mampu mendonasikan uang sebesar itu bisa ikut berpartisipasi juga. Dan untuk saudara-saudara kita yang kena PHK, aku harap kalian terus tabah, kuat, jangan putus asa, karena we're all fighting this together, we can do it, don't give up. Dan itu aja dari saya, terima kasih, salam diaspora. Terima kasih Mbak Cinta Laura, sangat bagus sekali ini penjelasannya. Saya juga mengimbau kepada para diaspora dimanapun Anda berada, marilah tunjukkan solidaritas dengan sama anak bangsa yang khususnya yang ada di tanah air dan saat ini sedang mengalami kesulitan, khususnya akibat PHK maupun layoff. Mungkin sekian saja, saya akan akhiri dengan pesan pencegahan. Mari kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. Jaga jarak aman 1-2 meter. Di rumah aja, belajar dan bekerja di rumah. Tidak mudik.
Kali ini mari kita beribadah di rumah dan mari kita berproduktif di rumah. Lakukanlah semuanya dengan disiplin. Marilah kita masing-masing menjadi pahlawan. Lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.